Saya ceramah ini paling tahan 5 tahun lagi, paling kuat 10 tahun. Kalau sudah tua nggak bisa lagi bersuara menggelegar. Kelebihan Nabi Muhammad itu di mana? Ada 5 kelebihannya yang tidak dimiliki tokoh-tokoh lain. Yang pertama, dia membangun peradaban itu mengkombinasikan antara dunia dan akhirat. Filosof, tokoh agama bicara supranatural, bicara tentang alam gaib, bicara tentang akhirat. Dunia jangan dibahas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panglima perang, dia raja, dia presiden. Walaupun dia tidak menyebut dirinya raja, tapi rukun-rukun raja, rukun-rukun negara ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rukun negara? Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, ada hukumnya, ada hubungan dengan luar negeri. 5 syarat negara. Mana wilayahnya? Republik Indonesia. Apa hukumnya? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada presidennya, Presiden Soekarno sampai sekarang. Ada rakyatnya dari Sabang sampai Papua. Ada hubungan dengan luar negeri. Kita punya wilayah, kita punya kedutaan, kita punya perwakilan. Nah sekarang, apakah Nabi Muhammad itu raja, presiden? Kalau dilihat dari 5 rukun, dia punya. Apa hukumnya? Al-Quran dan Sunnah. Mana wilayah kekuasaannya? Makkah dan Madinah. Mana rakyatnya? Muhajirin dan Ansar, termasuk orang Yahudi yang ada di Madinah. Siapa pemimpinnya? Dia sendiri, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia punya hubungan dengan kerajaan lain? Dia berkirim surat kepada Raja Kisra Persia. Dia berkirim surat ke Raja Mesir Muqawqis, Jirjis namanya. Dia berkirim surat kepada Raja Romawi Heraklius namanya. Surat bilateral sudah dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak menyebut dirinya raja, dia tidak menyebut dirinya presiden. Tapi kalau dilihat dari hukum tata negara, Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama, tapi dia juga adalah pemimpin bangsa. Itulah salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tolong diingat 5 kelebihan Nabi ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ingat baik-baik. Nanti di akhir tausiah Ustaz Somad akan minta 1 orang berdiri di sini ngulang dari awal sampai akhir. Siap? Yang pertama, kelebihannya adalah dia seorang pemimpin. Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berapakah umur Nabi ketika pindah dari kota Makkah ke kota Madinah? Angkat tangan. 25. Nabi dapat wahyu umur 40. Nabi berdakwah di kota Makkah 13. 13 tambah 40, 53 tahun. Nabi umur 53 tahun mengawali sejarah hidup dari nol. Umur 53 tahun. Umat Nabi Muhammad sekarang umur 53 tahun ngurus pensiun. Jadi kalau ada orang mengatakan life is beginning 40, hidup diawali dari umur 40,
Nabi mengawali hidupnya umur 53. Ini sekarang banyak anak muda tapi bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat siapa? Nggak tahu. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang bersemangat. Awal hidup 53 tahun di kota Madinah. Berapa lama? 10 tahun. 53 tambah 10, maka saat itu meninggal umur 63 tahun. Sampai di kota Madinah umur 53. Tahun kedua perang Badar, panglima perang naik kuda dari kota Madinah ke Badar 150 km naik kuda. Umurnya 55 tahun. Orang sekarang umur 55 tahun medical check up dari bawah sampai ke atas, bawah sekali asam urat, naik ke atas asam lambung, naik ke atas diabetes, naik ke atas jantung koroner, naik ke atas mata rabun, naik ke atas pendengaran kurang, naik ke atas hilang ingatan, naik ke atas rambut gugur. Mohon kalau yang kebetulan yang saya sebut ini ada pada dirinya, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Nabi Muhammad umur 55 tahun sedang puncak sehat-sehatnya, naik kuda 150 km. Tolong, siapa di antara bapak yang umur 55 tahun coba naik kuda 150 km? Kalau belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Mudah-mudahan pemimpin kita sehat walafiat. Ini kuncinya yang pertama. Kalau pemimpinnya baik, masyarakat ikut menjadi baik. Pemimpinnya suka ceramah, maka yang diundang ceramah. Pemimpinnya suka dangdut, yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek siap digoyang. Hancur masyarakat ini. Betul. Saya sampai ke satu daerah, saya ceramah di kantor Kementerian Agama dalam rangka HAB, Hari Amal Bakti Kementerian Agama, jalan lintas Sumatera. Lalu saya ngomong di situ, bupati yang mau dapat pahala amal jariah mengalir sampai hari kiamat, bangunlah Islamic Center di jalan lintas Sumatera ini. Karena sampai hari kiamat orang akan tetap lalu lalang dari Aceh ke Palembang, dari Jakarta ke Medan, mereka akan lewat. Bangun Islamic Center di sini. Selesai acara, yang lapor ke saya orang Kementerian Agama, Ustaz Somad. Iya, Ustaz kemarin kan nyuruh bupati bangun Islamic Center kan? Iya. Setelah Ustaz pulang, dia ngomong, apa kata dia? Nanti kalau saya bangun, siapa yang sholat di situ? Masalah siapa yang sholat bukan urusanmu, tapi pakai tanda tanganmu untuk membangun Islamic Center. Bukan duitmu, duit negara, APBD, apa susahnya? Tapi memang rupanya tidak semua pikiran orang terbuka untuk menolong agama Allah. Yang bangun masjid meninggal, yang nggak bangun masjid mati, sama-sama mati. Bupati-bupati dulu yang bangun masjid, bangun pesantren, meninggal. Yang nggak bangun masjid, meninggal. Bedanya apa? Sama-sama bupati. Yang satu dapat amal jariah, yang satu hanya sekedar hidup di atas dunia. Hidup, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Coba kalau tanda tangan dipakai untuk Islamic Center. Jadi ini masjid sebesar ini
ini dibangun pakai duit negara atau duit pribadi? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Kalau pakai duit pribadi aja bisa, apalagi kalau pakai uang negara. Mudah-mudahan Bapak Haji Nadal Shah diberikan Allah kekuasaan yang lebih besar, sehingga bisa dibuatnya di setiap kabupaten kota, sehingga tidak hanya orang Muara Teweh, tidak hanya orang Barito Utara, tapi seluruh provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nikmat nyamannya masjid seindah ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa untungnya bagi Ustadz Somad? Nggak ada. Memangnya kalau Pak Nadal Shah jadi gubernur, Ustadz Somad jadi kepala dinas? Enggak. Memangnya kalau Pak Nadal Shah jadi gubernur, Ustadz Somad dapat proyek pengaspalan jalan? Enggak ada untungnya sama saya. Tapi kalau terwujud Islamic Center, Islamic Center, Islamic Center, saya dapat amal jariah. Kelihatannya nggak setuju. Setuju nggak kalau saya dapat amal jariah? Kelihatannya marah. Saya ceramah ini paling tahan 5 tahun lagi, paling kuat 10 tahun. Kalau sudah tua nggak bisa lagi bersuara menggelegar. 10 tahun lagi judul ceramah sudah berubah. Yang kita kaji malam ini adalah banyak-banyak ingat mati. Umur nggak lama. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi amal jariah tidak boleh berhenti. Itulah kenapa kalau ada bupati, ada gubernur, ada wali kota yang peduli pada agama, saya support sampai mati. Dicaci maki orang, diejek, nggak peduli. Kenapa? Memang udah biasa. Saya dengan segala resiko di internet, di YouTube, di Instagram, dicaci maki orang, dibully, didiskreditkan, diusir, saya nggak peduli. Kenapa? Karena kalau saya ceramah dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, susah payah. Tapi kalau pemimpin diangkat, diajak masyarakat, mendudukkan orang baik di tempat yang baik, itu lebih ringan dan lebih lama pahalanya. Paham? Sampai di sini jelas? Nanti kalau ada orang yang mengatakan kenapa Abdul Somad itu mensupport, ini kan bukan kampung halaman dia, ini kan bukan tempat tinggal dia. Saya ingin dapat amal jariah. Hidup boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walaupun sesudah mati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa kata sosiolog Muslim Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya suka masjid, rakyatnya suka masjid. Kalau rajanya cinta kepada ulama, rakyatnya ikut kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ustadz Somad, ini mau pilkada. Pesan dari Bapak Kapolda, Kapolri, Kapolres, Kapolsek, tolong Ustadz buatkan video ajakan pilkada damai. Saya buatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita wujudkan pilkada damai, pesta demokrasi Indonesia. Jangan kelahi, jangan bertengkar, jangan cakar-cakaran, jangan santet-santetan. Terus Pak Ustadz, yang kami pilih yang mana? Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa beli kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Tadi ada yang ngirim pantun ke WA saya, tapi dasar saya sudah tua, susah ngingat pantun. Ntar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Baju bukan sembarang baju. Baju dibeli di Kuala Lumpur. Tamu bukan sembarang tamu. Tamu ini calon gubernur. Nah, ada pantunnya. Pantunnya dari siapa Pak Ustadz? Nah, mau tahu aja atau mau tahu banget?